Hai Sobat IPA, kembali lagi kita berjumpa dengan materi wujud sat dan perubahannya. Jadi kita akan mempelajari wujud sat dan perubahannya. Pengertian materi dan sat. Jadi di sini kita akan membahas pengertian materi dan sat. Materi merupakan segala sesuatu yang menempati ruang atau memiliki volume dan mempunyai massa. Materi di alam dapat berupa sat tunggal atau murni dan dapat juga berupa campuran. Sat murni atau yang sering disebut sebagai sat merupakan materi yang hanya tersusun dari satu jenis sat. Kemudian ada pengertian campuran, merupakan materi yang tersusun dari dua atau lebih sat. Contoh 1. Paku besi merupakan materi yang berupa sat tunggal. 2. Perhiasan emas, misalnya cincin. Emas juga merupakan materi. 3. Air laut, materi yang berupa campuran dari air, garam, dan sat-sat lainnya. Dan yang keempat, udara merupakan materi campuran dari nitrogen, oksigen, hidrogen, dan karbon dioksida. Nah, ini adalah skema dari wujud sat, dari padat, cair, dan gas. Oke, kita lanjut. Sifat-sifat sat. 1. Sifat ekstensif merupakan sifat sat yang bergantung pada jumlah atau ukuran sat. Contoh, volume, ukuran sat, volume sat maksa, ukuran sat, massa sat. Jadi contohnya adalah volume, ukuran sat, volume, sat massa, ukuran sat, massa sat. Sifat insentif merupakan sifat sat yang tidak bergantung pada jumlah ataupun ukuran sat. Sifat fisika meliputi warna, bau, rasa, kerapatan, titik didih, titik lebur, daya hantar, kemagnetan. Kemudian sifat kimia meliputi keterbakaran, kestabilan, kereaktifan, dan perkaratan. Nah, perubahan sat. Perubahan fisika meliputi warna, bau, rasa, kerapatan, titik didih, titik lebur, daya hantar, kemagnetan, kelarutan, kekerasan. Sedangkan perubahan sat kimia meliputi keterbakaran, kestabilan, kereaktifan, dan perkaratan. Jadi itulah perbedaan antara perubahan sat fisika dan sat kimia. Kemudian adhesi dan kohesi. Partikel-partikel sat padat dan partikel-partikel sat cair dapat mengadakan suatu ikatan sehingga terjadi gaya tarik-menarik. Misalnya, cat dapat menempel pada kayu dan besi karena antara partikel-partikel cat dan partikel-partikel kayu
atau besi terjadi gaya tarik-menarik. Peristiwa ini disebut adhesi. Jadi pengertian dari adhesi adalah gaya tarik-menarik antara partikel-partikel yang tidak sejenis. Kemudian, partikel-partikel yang sejenis dalam zat padat membentuk suatu ikatan yang sangat kuat, sehingga membentuk benda padat. Di dalam kayu atau besi terjadi gaya tarik-menarik antar partikel, sehingga membentuk ikatan yang kuat. Demikian juga pada zat cair. Dalam suatu zat cair terjadi ikatan antar molekul zat cair yang membentuk ikatan. Peristiwa ini disebut dengan kohesi. Pengertian dari kohesi merupakan gaya tarik-menarik antara partikel-partikel yang sejenis. Nah, contoh ini adalah orang yang mencat tembok. Gambar A, cat dapat menempel pada tembok karena adhesi antara cat dan tembok lebih besar daripada kohesi dalam cat. Sedangkan yang kedua ini adalah gambar daun talas. Dengan air, tetesan air daun talas. Meniskus. Ada namanya meniskus. Apa itu meniskus? Meniskus adalah bentuk permukaan zat cair dalam tabung ini. Itu yang disebut dengan meniskus. Bentuk permukaan zat cair dalam tabung. Itu disebut dengan meniskus. Kemudian meniskus ini terbagi atas dua bagian, yaitu ada meniskus cembung dan ada meniskus cekung. Permukaan air dalam tabung reaksi berbentuk cekung. Hal ini disebabkan terjadinya adhesi antara molekul-molekul air dalam tabung dengan molekul-molekul tabung reaksi. Hal ini menunjukkan bahwa adhesi antara molekul-molekul air dengan molekul-molekul dinding tabung lebih besar daripada kohesi molekul-molekul air, sehingga sebagian molekul air tertarik oleh dinding tabung. Air yang berada di dalam tabung reaksi yang telah diolesi minyak goreng tidak membasahi dinding tabung. Permukaan ini dalam tabung tersebut membentuk meniskus cembung. Hal ini terjadi karena kohesi antara molekul-molekul air lebih besar daripada adhesi antara molekul-molekul air dengan molekul-molekul minyak. Molekul-molekul minyak goreng. Sehingga sebagian molekul air terlepas dari dinding tabung. Akibatnya, permukaan air membentuk meniskus cembung. Nah, kemudian lanjut ke materi berikutnya, kapilaritas. Kapilaritas merupakan peristiwa naiknya zat cair melalui lubang yang sempit atau pipa kapiler. Itulah pengertian dari kapilaritas, merupakan peristiwa naiknya zat cair melalui lubang yang sempit atau pipa kapiler. Bagian dari kapilaritas. 1. Naiknya air tanah pada pembuluh kayu. 2. Naiknya minyak tanah pada sumbu lampu, tempel, dan kompor. 3. Meresapnya air dari kamar mandi ke dalam tembok. 4. Teresapnya air di badan setelah mandi oleh handuk. 5. Terserapnya air di lantai oleh kain pel. 6. Terserapnya keringat oleh kaos dalam dan sapu tangan. 7. Terserapnya air di meja makan oleh kertas tisu.
Oke, itulah materi yang sempat Pak Guru sampaikan mengenai SAT, wujud SAT dan perubahannya. Nanti kita akan lanjut ke materi berikutnya tentang massa jenis. Oke, cukup sekian dan Pak Guru akhiri dengan ucapan selamat pagi. Salam IPA.